Shalom, sedang dimakin terkasih dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini dalam ibadah rumah tangga, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau menguasai kami masing-masing ya Tuhan, sehingga benar firman-Mu berakar dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Yang begini bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin perenungan firman Tuhan atau ayat ini sudah sering kita dengar di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di mana Rasul Paulus menceritakan atau menyampaikan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ibaratnya seperti tenda atau kemah yang sewaktu-waktu bisa dibongkar. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, perjalanan hidup manusia, kita tahu tidak hanya berhenti hanya dalam rentang waktu ketika kita berada di dalam dunia ini. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa ada sebuah kehidupan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan orang Kristen atau orang yang percaya, mengimani bahwa setelah dalam waktu yang singkat kita berada di dalam dunia ini atau bumi ini,
manusia akan beralih kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Jadi ketika kita berada di dalam dunia ini, apakah yang kita lakukan? Apakah kita melakukan hal-hal yang jauh daripada Tuhan? Apakah sisa hidup kita berada di dalam dunia ini kita pakai untuk menyenangkan diri kita? Ataukah kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan itu dan mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Coba kita perhatikan dalam bacaan kita di malam hari ini, di mana Rasul Paulus menganalogikan kehidupan manusia itu seperti sebuah kemah atau tenda. Bayangkan, analogi kemah atau tenda sangat kental dengan kehidupan yang berpindah-pindah atau nomaden. Setiap kali, misalnya kalau kita melihat bangsa Israel dulu, setiap kali mereka pindah ke suatu tempat, maka tenda itu atau kemah itu akan dibongkar dan dibawa. Dan ketika mereka tiba pada suatu tempat, maka mereka akan mendirikan kemah kembali. Jadi kehidupan itu ibaratnya sebuah kemah. Kehidupan kita berada di dalam dunia ini ibaratnya sebuah kemah yang sewaktu-waktu bisa saja dibongkar. Dan analogi ini juga mengingatkan atau menunjukkan kepada kita bahwa kesementaraan kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini hanya bersifat sementara. Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang kesementaraan, tetapi ia juga menyampaikan bahwa ketika masanya sudah tiba, kemah tempat kediaman dibongkar, manusia akan beralih kepada suatu tempat yang kekal yang disediakan oleh Bapa atau Allah untuk kita sebagai orang percaya. Jadi ada sebuah pengalihan antara kehidupan kita di dalam dunia ini dan ketika kita mati, kita akan dipanggil olehnya. Kita telah memiliki sebuah tempat yang disediakan oleh Allah bagi kita. Jadi hal yang luar biasa. Dan di tengah-tengah masa penantian ini, kita menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Kita berada dalam masa Advent kedua dan mau ketiga. Jadi di dalam penantian kita ada sebuah pengharapan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dan sediakan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, bagaimana kehidupan kita atau kehidupan manusia semasih berada di dalam dunia ini, pastilah akan mengalami keluh kesah, penderitaan, pergumulan, mungkin keluh kesah dan pergumulan yang berat atau tekanan yang berat akan dialami di
tengah-tengah kehidupan kita selama kita masih berada di dalam dunia ini. Tapi kadangkala manusia ingin mengenakan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan, atau di tengah-tengah pengharapan kita, dan kita tidak mau meninggalkan kehidupan yang sementara. Artinya bahwa kita ingin Tuhan tetap berada dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mau meninggalkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa hal itu berjalan bersamaan. Dan dalam situasi keluh kesah yang kita alami, atau pergumulan atau persoalan hidup yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan tetap campur tangan. Tuhan tetap setia di tengah-tengah kehidupan kita, di mana Tuhan sendiri mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Dia atau Allah sendiri menyertai kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dan melalui kehadiran Roh dalam hidup yang sementara di bumi ini, memberikan kita kekuatan, ketabahan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani dan menghadapi serta melakukan apa yang baik dan benar, dan terutama tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Roh sendiri memberikan pengharapan dan keyakinan untuk terus berusaha dan berjuang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi kita yakin, kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Kita ada sampai saat ini, kita mampu melalui segala penderitaan keluh kesah yang kita alami, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena pertolongan dan tuntunan Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Dan jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kita diingatkan, kita tidak melihat Tuhan, kita tidak mengetahui Tuhan, tapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Apa buktinya Tuhan itu ada? Dia menciptakan alam dan seisinya. Apa lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Apa yang membuktikan Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tapi Dia mengatur. Kenapa saya mengatakan hal itu? Manusia tidak bisa membuat atau menciptakan, atau membedakan siang dan malam, atau menciptakan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa. Atau manusia tidak akan mampu untuk mengatur alam ciptaan Tuhan ini. Ada di antara kita yang mampu untuk mengatur air, jangan kamu, air laut jangan kamu naik,
rob ya bahasanya sekarang, rob, air laut naik dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sendirilah yang menciptakan itu. Tuhan adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bagaimana kita terusnya? Rasul Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-10. Di dalam suratnya di pasal yang kelima ayat yang 10 itu dikatakan seperti demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang selama kita berada di dalam dunia ini, baik itu jahat maupun baik. Jadi kita akan bertemu di situ, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tapi kita yakin, kita percaya, ketika kita tetap beriman di dalam Tuhan, ketika kita taat dan setia, dan Tuhan memanggil kita dari dunia yang sementara ini, dari kehidupan yang sementara ini, di situ Tuhan telah menyiapkan tempat yang luar biasa. Dan di situ juga kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam dunia ini, senantiasa andalkan Tuhan. Di dalam masa Advent ini, di tengah-tengah penantian kita di dalam Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa ada sebuah harapan yang luar biasa, janji yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, akan setia menemani kehidupan kita, akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita dapat menjalani dan mengatasi segala persoalan, penderitaan, pergumulan hidup kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan semakin dikuatkan, sehingga kita boleh dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang tidak melihat, namun percaya. Melalui iman percaya kita akan semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah untuk kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan buat firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau kembali uraikan itu dalam lubuk hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati jemaat Surya Buana ya Tuhan, Engkau tuntun sertai, mampukan kami untuk bekerja. Berkati usaha-usaha kami, sehingga benar kami boleh dapat menikmati segala berkat yang Engkau curahkan di masing-masing kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit, penyakit. Engkau turun ke dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu adalah kuasa yang ajaib. Engkau sanggup dan mampu untuk menjamah, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara-saudari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa ya Tuhan bagi kaum lansia atau warga senior jemaat Surya Buana di dalam masa lanjut usia mereka, di tengah-tengah kelemahan-kelemahan yang mereka rasakan.
kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka. Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, dan mampukanlah mereka untuk senantiasa merasakan sukacita mereka penuh karena Engkau mengasihi dan menyertai kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau berkati GKPB, jadikan GKPB sebagai pembawa kabar sukacita, sebagai terang dan garam bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berkati Bishop, berkati Sekum, berkati bendahara, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau akan memampukan mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah dalam situasi COVID-19 ini Engkau menguatkan kami masyarakat. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu akan memampukan bangsa ini untuk kembali bangkit dan pulih dari keterpurukan pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, vaksin boleh kami pakai sebagai alat dan sarana untuk daya tahan tubuh kami dari COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan buat Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya yang ada. Engkau berkati mereka semua, mampukanlah mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab dengan baik ya Tuhan. Segala hal-hal yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kiranya Engkau campur tangan sehingga pemulihan boleh berangsur-angsur terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur pariwisata, perekonomian sudah mulai bangkit kembali. Engkau sertai dan berkati bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.